Zolim namanya kalau orang yang sudah lolos ujian dan ternyata masih kerja untuk negara, pengangkatannya ditunda. Rike curiga pemerintah tak punya anggaran, minta jujur soal penundaan pengangkatan CASN. Rike Diah Pitaloka, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia mengkritik keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara, CASN, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, yang telah lulus tes pada tahun 2024. Rike menilai, penundaan ini menunjukkan ketidakjelasan dan kurangnya persiapan dari pemerintah dalam hal anggaran untuk mengangkat pegawai baru. Zolim namanya kalau orang yang sudah lolos ujian dan ternyata masih kerja untuk negara, pengangkatannya ditunda. Sekarang masalahnya apa? Anggaran misalnya. Ayo omongin baik-baik, terus terang aja, terbuka. Anggarannya ada enggak? Mana yang ditanggung pusat, mana yang ditanggung daerah. Kalau daerah memang sanggup dan mereka adalah tenaga kerja fungsional yang sangat dibutuhkan di daerah, ya angkat, nggak ada alasan kayak gitu. Ungkap Rike di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan alasan yang rasional dan transparan mengenai alasan penundaan pengangkatan tersebut. Rike menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan hanya berpengaruh pada kesejahteraan pegawai, tetapi juga pada kepastian kerja mereka sebagai pelayan publik. Penundaan ini berdampak pada mereka yang sudah lulus seleksi dan sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lama. Tempat kerja baru yang mana? Itu juga harus dikualifikasi dong. Nggak semuanya mereka ini kerja di tempat baru atau masuk dunia kerja yang baru dari sebelumnya. Contoh, misalnya bidan. Saya balik lagi bidan yang sudah lulus di 2023. Nah, apalagi yang mau diajarin sama mereka? Cara ngeden, melahirkan gitu kan. Itu nggak usah, Pak. Nggak usah nih BKN, mereka ini saat ini juga udah kerja. Juga para guru saat ini juga udah kerja. Nggak mungkin nih sambil nunggu pengangkatan, mereka tidak memberikan pelayanan, nggak mungkin. Silahkan dicek di fasilitas kesehatan, di sekolah-sekolah, mereka yang lolos untuk CPNS maupun P3K, hari ini masih kerja. Tambahnya, merujuk pada jadwal penundaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai informasi, dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, pada Jumat, 7 Maret 2025, pemerintah menyebutkan bahwa pengangkatan CASN dan PPPK untuk formasi tahun 2024 akan dilakukan secara serentak dengan jadwal penyesuaian, yakni CASN mulai 1 Oktober 2025 dan PPPK mulai 1 Maret 2026. Rike meminta agar pemerintah dan Komisi DPR terkait untuk lebih memperhatikan kondisi para pelamar yang sudah berhasil lolos seleksi, karena ini bukan sekadar soal gaji, tetapi juga menyangkut jaminan sosial dan masa depan karir mereka sebagai pelayan masyarakat. Ini juga, boleh dong curiga dikit ya, apa ngindari THR? THR sama gaji 13, udah deh kagak usah digaji THR amat 13 ya, nggak apa-apa ya. Kalian nggak apa-apa ya, jangan dulu lah, nggak usah, emang kerjanya juga belum setahun. Tapi angkat aja, mereka minimal punya kepastian kerja, punya gaji, apalagi bagi mereka yang harus bayar penalti ke tempat kerja sebelumnya. Mau bayar pakai apa? Jadi sekarang dari fraksi BDP diangkat di jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. Sesuai dengan aturan hukum, nggak ada tuh serentak. Ya kalau memang tadi ada anggaran yang cukup, ya angkat gitu, nggak usah dengan beralasan harus quote and quote pelatihan kayak retret. Tegasnya, Rike juga berharap agar pemerintah bisa segera memberikan solusi yang memadai, sehingga para calon pegawai negeri ini tidak harus menunggu terlalu lama dan tetap dapat menjalani kehidupan mereka dengan pasti. Secara garis besar, kalau boleh dikatakan, inilah contoh kebijakan yang tidak matang. Ya, fluktuatif gitu ya, nggak konsisten, padahal aturan hukum sudah ada. Ini contoh bagaimana aturan hukum juga penting ditegakkan di dalam formasi untuk pegawai negara gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.